Halo, selamat siang semuanya. Saya Randy Benika. Di sini saya sedang mewawancarai seorang narasumber yang sangat menginspirasi dan cantik tentunya. Nah, halo Kak. Nah, Halo, sebelumnya kan aku belum kenal kakaknya namanya siapa dan bener teman-teman banget. juga pasti belum pada kenal kan. Boleh nggak kakak kenalin dulu terlebih dahulu namanya? Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Selva. Halo Kak Selva. Halo. Nah, Kak Selva, yang aku tahu kan kakak bergerak di bidang bisnis ya. Iya bener Nah, banget. kira-kira bisnis kakak tuh apa sih? Kan pasti teman-teman juga pada belum tahu ya bisnisnya. Iya, untuk saat ini sih aku bisnis di bidang kategorinya tuh di fashion accessories ya. Oh iya, sebelumnya kakak usianya berapa tadi kak? Kalau untuk usia sekarang tuh 25 tahun. 25 tahun loh, udah mulai bisnis. Bener Nah, banget. gimana sih kakak untuk memulai bisnis kakak tadi? Kalau untuk mulai bisnis sih aku kan udah lumayan cukup lama ya, udah 5 sampai 7 tahunan kurang lebih. Kalau untuk mulai bisnis sih Berarti apa nih? kakak udah 5 tahun, berarti udah usia 20-an dong? Iya bener banget ya 20 tahun Waduh, kurang lebih lah. cepet ya mulai bisnis ya. Bener banget. Mulai bisnis kurang lebih dari umur 20 tahun. Wih, masih muda ya, udah bisnis. Bener banget. Kakak kan bergerak di bidang perhiasan. Nah, Iya, bener. gimana sih kakak untuk memulai bisnisnya di bidang perhiasan itu? Awal mulanya tuh gimana nih? Iya, untuk awal mulanya. Kalau untuk awal mula sendiri sih, aku kenapa mungkin milih produk di fashion accessories ini, apalagi di perhiasan ya, aku ke awalnya. Itu mungkin karena sebelumnya tuh aku juga ada kerjasama dengan perusahaan, terus yang kedua mungkin di Indonesia ini kan banyak banget ya peminatnya tuh di wanita khususnya. Itu tuh mereka tuh suka banget yang namanya gonta-ganti perhiasan guys. Jadi mungkin kalau misalnya mereka tuh gonta-ganti perhiasannya dalam bentuknya emas asli kan agak lumayan cukup eh mahal banget ya untuk saat Fancy ini ya. ya, benar banget. Nah, makanya itu aku tuh bikin fashion accessories ini karena mungkin buat wanita-wanita yang suka banget koleksi perhiasan atau mungkin suka banget gonta-ganti perhiasan tuh jauh lebih murah sih lebih tepatnya kayak gitu. Oh, kayak gitu ya, Kak. Terus nih kan pasti pada belum tahu kan biasanya kayak gimana. Terus Mm-mm. kira-kira bisnisnya tuh kayak gimana ya kakaknya? Kakak tuh kira-kira untuk marketing bisnis kakak tuh gimana, Kak? Kalau untuk marketingnya sendiri sih aku kan sekarang ada di offline, ada store offline, ada juga store online untuk saat ini. Oh, punya. Itu kayak gimana tuh, Kak, contohnya? Kalau untuk offline tuh aku biasanya jual langsung langsung aja sih. Jadi aku ada store offline. Jadi kalau misalnya ada kayak reseller atau mungkin dropship gitu bisa langsung ngambil barang Hmm. produksinya tuh langsung ke store offline. Cuman kalau di online buat customer-customer yang mungkin mau belinya satuan tuh langsung bisa beli di online store juga bisa. Nah, kakak kan online. Kakak Hmm. tuh kira-kira pakai platform apa sih, Kak, untuk ngejual barang-barang di online gitu? Kalau untuk saat ini sih aku tuh ada di yang pertama tuh ada di TikTok ya sekarang lagi agak besar banget nih. Oh, Terus berarti ada di juga TikTok ya. di Shopee juga kan, Dua Marketplace juga udah lumayan cukup besar. Terus kalau untuk pemasaran bisa aku bisa tuh suka di Instagram, kalau enggak suka di WhatsApp langsung kayak gitu. Nah, kakaknya kan udah termasuk yang sukses ya di bidangnya. Hmm. Nah, gimana sih kakak untuk ngembangin bisnis kakak itu? Untuk ngembangin sih untuk saat ini sih kita banyak ngerangkap ke beberapa kayak contohnya untuk saat ini ya aku biasanya tuh sekarang lariin ke dropship ataupun afiliasi soalnya aku tuh banyak besarnya tuh di online shop sendiri sih untuk saat ini jadi sekarang tuh aku lebih banyak mencarinya tuh ke affiliate ataupun mungkin dropship sama reseller sih palingan itu aja. Nah, kakak kan berarti di TikTok gitu-gitu kan, berarti Hmm, ada nge-live atau kayak gitu. ada untuk aku tuh ada yang live streaming udah ada terus Ah, juga ada konten kreator sih aku kan suka bikin video juga kan kayak gitu. nah kan sekarang kan enak ya kak, mungkin untuk bisnis di TikTok atau kayak gitu. Nah, kira-kira kak, aku bertanya nggak Apa income tuh kakak tuh? untuk berapa gimana nih Nah, income-nya? income kakak kira-kira dalam setahun lah. Oh, dalam setahun sih kalau untuk saat itu bisa 10 sampai 15 M sih kurang lebih. Waduh, ini gede ya. Nah, Lumayan ya. berarti nih kakaknya sih udah sukses banget loh di usia 25 tahun. Terima Nah, kasih kan banget. kakak kan pasti Hmm, bisnis tuh pasti ada kendalanya, ada iya benar. masalahnya. Nah, kira-kira ada nggak sih kak tantangan kakak? Nah, Kalau untuk saat ini sih mungkin tantangannya tuh lebih ke produksi barang sih. Soalnya untuk saat ini kan aku kan bisnis tuh di bidang import juga ya. Jadi aku tuh kerjasama dengan perusahaan di Cina. Mungkin tantangannya tuh karena produk aku ini kan ada lapisan emasnya dan hmm. mungkin kalian juga tahu sekarang tuh harga emas tuh benar-benar melonjaknya tuh drastis banget. Jadi tuh tantangan tuh sekarang tuh harga produksi aku tuh lumayan cukup mahal sih. Jadi mungkin agak lebih pricey banget gimana caranya biar harga-harga tuh lebih murah gitu. Nah, terus
Kakak ada nggak sih caranya dalam mengatasi hal itu, Kak? Kalau untuk saat ini sih paling aku ada, cara-caranya paling aku tuh kadang-kadang mungkin untuk saat ini membuat produksi yang mungkin memang lebih simpel-simpel, jadi pasti harganya lebih murah sih, kayak gitu. Nah, Kakak kan bisnis sudah lumayan dari 5 tahun. Mhm, Pernah bener nggak sih banget. Kakak gagal gitu? Oh, kalau gagal pasti pernah sih, pasti pernah, yang namanya rugi pasti pernah sih, Waduh, gitu. kira-kira berapa tuh Kak kerugiannya, Kak? Wah, berapa ya? Lumayan lah kalau untuk kerugiannya bisa ratusan juta, kayak gitu. Nah, terus kan Kakak ya Mhm, mungkin udah berapa tahun pasti udah sangat mahir lah ya di bidangnya. Nah, heeh, kira-kira kan bener. pasti banyak lah ya yang pengen kayak kakaknya bisnisnya atau pengen ngelakuin bisnis kecil-kecil di TikTok atau Mhm. kayak gitu. Nah, kira-kira kakak ada nggak sih tips untuk orang-orang yang pengen memulai bisnis? Kalau untuk ya mungkin anak muda kali ya sekarang targetnya gimana caranya biar dia tuh bisnis. Kalau untuk kalian mungkin yang anak muda yang mungkin ada kendala dengan kayak apa namanya, bingung nih mau bisnisnya mulai dari mana, aku sih lebih rekomendasi mungkin kalian bisa kulik dulu, apa namanya, fashionnya tuh Passionnya ya di di mana mana? dulu. Soalnya kadang-kadang tuh kita nggak bisa kayak nyuruh orang kayak, "Oh harus bisnis A, harus bisnis B," tapi bukan fashionnya mereka. Jadi aku lebih rekomendasi mungkin kalau kalian mau bisnis, dikulik dulu fashion kalian tuh apa, terus mungkin kalian tuh targetnya mau kemana dulu, terus kadang-kadang sekarang juga kan ada yang impor, ada mungkin ada beberapa produk yang barang lokal tuh harus pikirin juga matang-matang sih kayak gitu. Nah, terus kakak ada nggak sih tips-tips nih buat yang pengen mulai bisnis? Kalau untuk mulai bisnis sih kayaknya harus lebih, yang pertama mungkin harus lebih konsisten ya kan untuk saat ini. Terus mungkin kalau buat anak-anak muda jangan takut buat gagal, mending kalian tuh kayak mulai aja dulu kalau untuk bisnis gitu sih. Nah, kapan lagi kalian siapa tahu Mm-mm. bisa sukses kayak kakaknya, bisa Ah, dapat bener pemasukan banget. sampai 15 M loh. Ah, bener banget. Nah, nah mungkin sekian aja ya Kak wawancara Ah, untuk hari ini dan saya mau berterima kasih atas waktunya yang udah iya diberikan untuk sama-sama. wawancara. Nah, see you.